Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Ilma Izatunifa, Prodi Teknik Informatika semester 6B. Perkenalkan, nama saya Devi Laramatin dari Prodi Teknik Informatika semester 6 kelas B. Komunikasi memegang peran penting dalam menyatukan aktivitas dalam kehidupan. Komunikasi menghubungkan dalam proses pertukaran informasi maupun pengetahuan antar personal maupun antar masyarakat. Terjadi interaksi di antara mereka. Informasi adalah aset yang sangat berharga bagi suatu organisasi karena merupakan salah satu sumber daya strategis untuk nilai bisnis dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlindungan informasi masalah mutlak yang harus dipertimbangkan secara serius dan di semua tingkat kepemilikan, kontrol, dan semua karyawan organisasi yang terlibat. Keamanan informasi digunakan untuk mewakili perlindungan komputer dan perangkat, peralatan, data, dan informasi komputer. Non-komputer dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak berwenang. Aspek tersebut ada dua, integritas dan availability. Integritas adalah aspek yang mencegah data dimodif oleh orang lain. Availability adalah aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem keamanan informasi pada e-commerce. Sebelum kita menuju pada sistem keamanan e-commerce, di sini saya akan menjelaskan e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli jasa atau barang dengan jarak jauh atau online. Dan di sini juga ada proses-prosesnya. Yang pertama adalah proses pembuatan website dari produk dan layanan. Dan yang kedua adalah proses transaksi dari e-commerce. Yang ketiga melalui nomor rekening atau kartu kredit. Dan yang terakhir adalah pelayanan setelah melakukan pembayaran. Kemudian sistem keamanan e-commerce adalah sistem keamanan pada e-commerce mencakup beberapa hal penting yang dijadikan dasar, yaitu sistem keamanan dari macam-macam ancaman dan solusi dari kekurangan sistem e-commerce. Berikutnya ada aspek-aspek keamanan. Nah, di sini ada proses kriptografi yang tidak hanya mengamankan data-data informasi atau penjualan, tetapi juga ada hal-hal lain. Yang pertama ada authentication, yaitu pengirim pesan harus benar-benar bersangkutan dengan pengguna. Yang kedua adalah integrity, yaitu pesan harus benar-benar utuh dan tidak diubah oleh orang lain atau pihak lain. Selanjutnya ada non-repudiation, yaitu pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa telah mengirim pesan dari yang bersangkutan. Yang terakhir ada authority, atau pesan tidak dapat diubah oleh yang berwenang. Selanjutnya ada macam-macam ancaman yang sering terjadi pada sistem e-commerce. Yang pertama ada sistem penetration, yaitu sistem yang dapat diubah oleh orang yang tidak berhak melalui komputer. Selanjutnya ada authorization violation, yaitu penyalahgunaan wewenang dari seseorang yang tidak berhak kepemilikannya. Selanjutnya ada planting, yaitu melakukan penyerangan secara terencana atau mengirimkan Trojan horse dan melakukan penyerangan secara langsung dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Communication monitoring adalah melakukan monitoring pada informasi rahasia. Communication tampering adalah proses mengubah pesan dari penyerang pada saat proses transmisi data. Selanjutnya ada denial of service atau menolak layanan dari klien yang berhak. Yang terakhir ada repudiation, yaitu menolak proses transaksi karena ada kesalahan teknis atau ada hal yang disengaja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.